Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Aprizal mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Polisi Kombes Komisaris Besar Polisi Pak Haryo atas keadilan, kebaikan hatinya yang telah memberikan saya penangguhan penahanan. Bukan kami dengan dokter Pinjali karena dia tuh orangnya menghalalkan segala cara, sedangkan saya sendiri pernah kerja jadi di perusahaan dokter Pinjali di perusahaan PMP hampir 1 tahun. Jadi saya pun sedikit banyak tahu karakter dokter Pinjali itu gimana orangnya. Kami merasa kami orang kecil. Mungkin kalau seandainya tidak ada dokter, entah bagaimana keadaan tadi saya sekarang ini. Dengan mendengar cerita dia, kejadian selama dia ditahan, apa yang dia terima. Bekerja sebagai apa di DRL? Saya dulu bekerja sama DRL, ya pengawal pribadi, ya, asisten pribadi, ya semua ngerangkep lah dok. Itu semua apa yang bisa dikerjain saya kerjain. Aspri gitu ya pokoknya. Aspri. Oke, Aspri. Berapa tahun Pak Afrizal? Kurang lebih hampir 2 tahun dok. Hampir 2 tahun. Dari tahun 2020 sampai 2022. 2022. Oke ya guys ya. Jadi Pak Afrizal ini bekerja dengan DRL. Apa yang dokter bilang di sini, sering dokter bilang sekarang Suneo itu selama 2 tahun ya. Jadi akunnya dokter saat ini lagi disita oleh Kepolisian Jakarta Selatan atas pelaporan dari DRL. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Pak Afrizal kok sampai resign dari beliau? Kerjaan. Saya merasa tidak nyaman dok bekerja dengan DRL ini. Saya sudah pernah menyatakan mau resign, tapi pernah dibilang dia, saya masih ingat itu di klinik dia di Jakarta Selatan. Dibilang dia mau cari kerja itu susah katanya. Kamu mau kerja apa lagi katanya. Saya bilang urusan kerja, urusan rezeki itu saya punya Allah. Saya bilang kayak gitu. Saya punya Tuhan. Dia yang ngatur. Saya pernah bilang kayak gitu. Oke. Terus di sini nanti guys kalau kalian mau tanya boleh nanti dokter mungkin Riko nanti kalau mau tanya kamu baca ya komentarnya kalau ada yang mau ditanya-tanya. Oke. Terus nah dokter juga melaporkan DRL tentang produk suplemen white tomato. Iya, yang ditandai stiker. Apakah Pak Afrizal pernah lihat? Kalau white tomato saya kurang tahu dok. Boleh. Ya, saya kurang tahu. Tahu tentang apa produknya dia? Pernah melihat nggak ada kegiatan untuk menempelkan stiker atau yang lain-lain? Saya tidak pernah tahu kalau tentang white tomato, tapi saya pernah dengar pada saat dalam ruangan dan ada penasihat hukum mereka. Oke. Kan ditanya pada saat itu kan waktu itu dia sedang ada masalah sama Mbak Kartika Putri itu. Nah, saya hanya dengar pada saat itu ditanya sama pengacara mereka, lawyer mereka, produk dokter ini apa yang belum BPOM, jadi kita tahu kita bisa backup kan gitu katanya kan kalau nanti apa. Pada saat itu apa itu yang disuntik di sini tuh, yang digantung di apa itu? Oh, yang warna podcastnya dia itu. Iya, yang warna merah itu, yang kotak warna merah itu. Nah, itu katanya itu saya dengar pada saat itu yang belum berbadan POM. itu. Oke, pada saat itu mungkin injeksinya ya. Oke, terus? Hanya itu, tapi kalau white tomato saya kurang tahu saya karena tidak pernah mendengar dan melihat. Betul. Oke. Terus apalagi ya? Oke. Berarti yang di anak salmon juga enggak ya, enggak tahu ya. Oke. Terus dokter mau tanya, kan DRL ini pernah kuliah di Udayana? Iya betul dok. Tahu ya? Betul, saya yang sering nganter di sana. Oh, itu juga? Iya, saya ikut di sana. Nganter
Udayana? Iya, saya yang nganter. Enak berarti jalan-jalan juga ke Bali juga ya? Ya, Enak juga sekalian jalan-jalan ya? kerja dok. Oh kerja, oke. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya siapa sih yang mengerjakan tugas dan sebagainya itu? Ya kalau setahu saya dok, yang sering kan waktu itu kan banyak kuliah itu online dok pada saat itu kan. Betul, Nah, pada saat itu COVID masih ya guys, COVID ya. masih COVID ya. Jadi kita kalaupun mau kuliah itu biasanya melalui online. Iya. Jadi Zoom. Yang sering ngerjain ya pada saat itu ya karyawan dia juga si Sasa. Iya. Iya. Jadi bukan dia sendiri ya, Bukan dia, sendiri. bukan dia. Nanti si Sasa yang disuruh. Kalau dia sedang jalan kan Sasa yang disuruh. Jadi gitu ya guys. Tapi alhamdulillah nih beritanya Pak Afrizal bahwa beliau sudah di DO, di drop out. Iya, saya tahu dok. Dikeluarkan ya. Karena waktu hasil ujian itu saya tahu dia nggak lulus. Betul. Tahu Iya. nggak dia nggak lulus tahu? Tahu saya. Guys, ini adalah salah satu ya bukti bahwa DRL itu melakukan pembohongan publik. Dari mana? Pada saat dia bilang, saya kan sudah mengikuti setiap aturan dari Udayana. Nah, jadi sebenarnya di sini DRL itu sudah tahu bahwa dirinya nggak lulus. Tapi pada saat Dokter mengungkapkan itu ke publik, dia memutarbalikan. Dia bilang bahwa saya tidak tahu. Bahkan dari mana Dokter itu tahu saya sendiri tidak menerima keputusan dari universitas. Dan di sini ketahuan lagi bahwa DRL melakukan pembohongan. Bahwa sebenarnya dia tahu dia nggak lulus ya. Tahu dong. Kan saya bilang dok, jadi kayak mana kuliahnya? Biarin aja, dibiarin aja. Nanti kan lama-lama nanti pihak Udayana sendiri yang nge-DO saya katanya, yang ngeluarkan saya. Jadi kan nama saya tetap bagus, kata dia kayak gitu. Oke. itu. Nah kan, udah ya. Oke. Terus, oh iya, ada pertanyaan juga yang bikin saya penasaran nih. Saat ini kan saya lihat dia mengeluarkan produk yang namanya penumbuh rambut. Ya, Iya. jadi dia jualan pernah lihat nggak iklannya penumbuh rambut? Sebelumnya. Pernah dok, pernah lihat. Nah, Pak Afrizal ini kan setiap hari bersama dengan beliau ya. Iya dok. Apakah rambut yang saya tahu dia kan rambutnya tipis dan agak botak ya? Iya. Ya, DRL ini rambut tipis dan agak botak. Tapi dia menjual serum penumbuh rambut ke masyarakat Indonesia. Iya. Inilah salah satu bentuk pembohongan publik. Pembohongan itu. Betul nggak? Dia rambut asli atau di? Jelasin aja. Rambutnya ya rambut palsu. Saya pernah disuruh antar itu rambut palsu ke Jakarta Barat, ke Neo Hair itu, mau nyuci white-nya itu. Oh, Neo Hair, iya. Nah, jadi kalau pagi dia podcast itu atau apa pagi dia pakai penutup kepala itu pakai rambut asli. Kalau dia sudah pakai rambut palsu baru dia nggak pakai apa. Jadi kalau pakai topi itu berarti rambut asli ya dianya ya. Iya, kalau pagi-pagi lah pokoknya dia itu sering pagi dok, nggak dipakai kan mau tidur apa itu pakai yang penutup kepala itu, nah itu rambut asli dia dok. Itu pakai. Oke. Kalau nggak pakai itu, nah itu rambut palsu itu. Berarti palsunya banyak karena berganti-ganti itu. Iya, ada entah berapa lah saya nggak ingat, pokoknya ada lah, pokoknya itu rambutnya palsu itu. Oke, jadi udah ya guys, ini salah satu bentuk lagi kebohongan dilakukan DRL dan terbuka lagi. Jadi kalian sudah ya, itu yang apa yang dia jual itu udah nggak usah dibeli lagi blacklist, ya. Ini satu persatu terbuka kok. Jadi dia menjual yang namanya serum bopeng, nggak bisa. Bopeng itu nggak bisa hilang hanya dengan serum, itu harus treatment. Ya, begitupun yang kamu jual DRL yang namanya serum penumbuh rambut, tumbuhin dulu rambut kamu. Ya, sebelum nyuruh masyarakat Indonesia beli produk kamu. Paham ya sampai di sini? Oke. Terus kita kembali lagi ke masalah award yang selama ini selalu dia bangga-banggakan. Karena dia bilang Doktif nggak pernah menerima award. Guys, Doktif kasih tahu ya. Doktif sudah 17 tahun, bahkan sampai saat ini 18 tahun guys. Doktif tahu award itu bisa dibeli. Jadi begitupun dengan DRG ya yang selalu memamerkan award, itu semua bisa dibayar dengan uang. Ya, nah sekarang Pak Afrizal silakan bercerita tentang award itu. Setahu saya dok, saya dengar memang award punya dari itu beli dok. Terakhir sebelum saya ditangkap polisi ini, saya masih teleponan, masih berkabar dengan kawan saya di timnya DRL dulu, namanya Miftah. Oke. Nah, Miftah ini sendiri yang cerita, dia yang urus.
waktu si DRL ini dapat globnya Pak Erick Thohir. Oh iya. Dia sendiri yang cerita. Itu saya kak yang ngurus katanya. Itu penghargaan dikasih tuh ya sama kak kayak yang dulu beli kata dia. Nah, kan pernah dengar kan guys tuh, jadi semua bisa dibeli. Jadi Doktif yang ngomong tuh semua fakta by data. Dan kenapa kok sampai akunnya Doktif keburu-buruan disita? Karena untuk mencegah berita ini tersebar guys. Karena dia tahu Doktif akan melakukan respon gitu. Tapi Doktif yakin ya media ini nggak akan pernah bungkam. Media akan berbicara lebih dahsyat dibanding akun Doktif yang disita. Ya, jadi ini akan lebih dahsyat efeknya. Akun Doktif disita silakan, masih banyak corong-corong yang akan bicara, terutama masyarakat. Yang dia paling takutkan adalah jatuh miskin, betul nggak? Betul dok. Ya. Betul. Jadi menurut pandangan Pak Afrizal sendiri, apakah seorang DRL ini benar-benar mu'alaf? Kalau saya pribadi dok, saya tidak percaya dia mualaf. Karena saya 2 tahun hampir 2 tahun kerja sama dia, selalu Islam ini selalu jelek di mata dia. Betul. Saya ini pernah kejadian waktu di Surabaya. Saya udah pagi-pagi sudah bilang sama dia, dok, mohon izin ini hari Jumat. Ya. Saya mau sholat Jumat dok. Saya bilang. Jadi saya setelah izin, saya sholat Jumat. Begitu saya pulang lagi, dia sudah nggak ada, saya ditinggal. Terus saya bilang, kamu bisa nggak sholat Jumat itu jangan lama-lama. Nggak usah kau dengar itu apa yang ngomong-ngomong itu. Saya bilang nggak bisa dok, saya bilang. Umat Islam, saya bilang, itu harus didengar. Biar afdol sholatnya, biar saya bilang kayak gitu. Iya, tapi nunggu kau lama kali katanya, lama sekali katanya kayak gitu lah. Nah, itu dok. Padahal kita sholat Jumat paling lama 40 menit lah ya. Kan dari 30 menit sampai 40 menit aja sebenarnya. Tapi ya begitu ya. Nah, jadi saya kalaupun katanya dia masuk Islam, saya nggak percaya dok. Sama Pribadi. Afrizal saya juga. Iya. Kalau saya sudah ada buktinya sebenarnya. Ada juga kesaksian dari teman-teman, bahkan di rumah dia pun masih dia makan B2 itu gitu ya. Itu kesukaan dia tuh. Hah? Itu kesukaan dia. Belinya di mana tahu ya? Dia kemana-mana itu harus makan itu. Ya betul, saya setuju memang. Dia selalu dan sekarang dia makanya sembunyi-sembunyi. Oke ya. Terus ada lagi. Oh iya nih. Seorang DRL itu terkenal banget dengan podcastnya sebagai pembela wanita. Ya, ini agak serem nih guys bahasannya guys. Ya, ini agak serem nih bahasannya. Pada saat Doktif ada Pak Afrizal itu kan disodori foto dan bicara bahwa itu disuruh oleh Doktif. Masih ingat kejadian Masih itu? ingat, Dok. Oke. Foto itu adalah foto asli atau foto editan, ya, yang Pak Afrizal buat. Itu foto asli dok. Foto asli. Foto asli. Foto asli dia bersama istrinya DRE atau bersama dengan wanita lain. Sama wanita lain dok. Simpanannya itu. Tuh, dengerin ya guys ya. Jadi tolong ya yang di luar, kalau dibilang DRL itu penyelamat wanita, boleh kalian berasumsi macam itu. Tapi kalau menurut saya, dia itu DRL itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Ya, Itu dengerin aja. ya. Jadi selama ini kalian begitu dicuci otaknya dengan pengiringan opini yang dilakukan di podcastnya, ya DRL ini seolah-olah kayak membela banget wanita. Enggak guys, ya begitu banyak wanita-wanita sudah jadi korbannya dia. Jadi bisa dipastikan itu wanita lain ya, Wanita lain dok. yang di Singapura, yang Iya. itu wanita lain ya. Iya. Ya, oke ya guys ya. Nah ini juga yang sempat menjadi boleh ini kalau taksi DRL juga boleh. Bila dia agak jantungan mungkin ya guys ya, dia ngelihat ini real ya, nggak ada yang namanya gimmick, nggak ada settingan. Pak Afrizal di sini Doktif tidak pernah memaksa Pak Afrizal untuk berbicara tidak sesuai dengan fakta. Demi Allah tidak ada ya. Tidak dok. Pak Afrizal berani nggak kalau misalnya sampai demi Allah apa yang saya katakan ini adalah suatu kebenaran? Saya berani dok. Saya tantang dia. Katanya dia sudah muslim. Saya tantang dia mahbala. Bersumpah. Berani ya? Berani dok. Tuh lihat ya guys ya. Oke. Oh iya. Tentang
pengoplosan body lotion. Jadi gini ya guys, brand Helwa itu sudah mengakui bahwa memang night creamnya itu mengandung hydroquinone lah kita sebutnya ya. Oke. Tetapi di body lotion itu owner brand Helwa tidak pernah memasukkan bahan kandungan berbahaya di situ. Untuk body lotion, jadi untuk BRL, surat yang kamu sertakan di akun kamu itu adalah night cream. Jadi jangan lagi kamu melakukan penggiringan opini. Ya, masyarakat sudah cerdas. Yang dokter permasalahkan itu bukan night cream. Yang dokter permasalahkan adalah body lotion. Silakan Bapak ceritakan bagaimana kronologi ceritanya. Pada saat itu dok, kan Ibu Kartika Putri sama DRL ini kan masih ada permasalahan. Oke. Nah, pada saat itu kalau tidak salah mau gelar perkara. Gelar perkara. Iya. Di Mabes ya pada saat Di itu. Mabes, di Mabes Polri. Nah, sebelum kejadian itu tepatnya di apartemen Perdewan. Nggak ada nomornya. Di situ saya melihat dengan mata kepala saya. Saya berani bersumpah demi Allah. Saya melihat. Pada saat itu memang saya tidak bisa mau merekam atau memfoto, tidak bisa. Dia mencampurkan yang namanya apa itu, zat berbahaya itu, yang ada di foto itu. Yang ada di foto itu. Yang ada yang di foto itu betul itu. Dia mencampurnya dari corongnya itu dicampur, dari dalam juga dicampur. Oke. Dicampur langsung di situ berarti. Iya di situ. Dia sendiri atau semua orang? Dia sendiri. DRL sendiri. Dia sendiri. Guys, lihat ya, DRL sendiri Dia yang sendiri. mencampurkan body lotion. Dia Makanya sendiri. sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi tentang itu. Dia Karena kan sendiri. dia sendiri pelakunya. Itu baru yang namanya menjatuhkan brand. Ya, jadi dia sendiri yang mencampurkan Dia sendiri, semua body lotion dengan Resaquin, body Dia lotion sendiri. dengan Resaquin tersebut. Iya, dia Selanjutnya sendiri. gimana? Setelah dicampurnya, dia masuk ke kamar dia. Baru saya tengok kan, apa ini kan? Saya punya inisiatif sebenarnya kan. Saya foto lah itu. Oke. Saya foto. Itu yang Revaquinnya itu udah dibuang ke kotak sampah. Saya ambil, jadi saya susun kayak itu lagi ya kan. Oke. Itu. Saya yang foto memang itu. Memang yang bukti-bukti yang diserahkan ke kepolisian sekarang ini ya. Iya. Karena kan dokter sudah kasih juga ke kepolisian nih untuk sebagai barang bukti juga bahwa itu adalah fakta. Ya. Betul dok, fakta itu. Oke. Jadi dicampur terus selanjutnya gimana? Ya selanjutnya setelah dicampur, dia telepon anggotanya suruh ambil bawa itu Anggota inisialnya ada? M juga? Iya. Oke, terus? Disuruh ambil, terus dibawa ke lab. Yang bawa ke lab itu si Han. Hans ya, Iya. Hans yang melakukan syuting ya. Itu Hans ya, berarti Iya. yang menjemput juga Hans kan ya? Yang menjemput di Medan? Iya, si Han. Hans, oke. Nah, setelah dibawa itu ke lab, baru keluar hasil lab, baru dipasang dia di status dia di IG. Nah, itu bahwasannya ini itu. Oke. Jadi guys, setelah itu dipasang ceritanya di Igoy bahwa produk body lotion dari brand Helwa itu mengandung bahan berbahaya. Iya. Itu fitnah yang sangat keji. Itu loh yang namanya menjatuhkan nama brand. Jangan dibandingkan dengan dokter. Yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Nggak pernah dokter ngoplos-ngoplos. Itu perbuatan dosa. Ya, gitu. Jadi nggak pernah yang namanya dokter ngoplos. Yang dokter lakukan langsung masukin ke lab. Hasil lab yang dokter sampaikan. Makanya sampai sekarang pun brand-brand owner pun yang ada malah meminta maaf, memperbaiki. Nah, pada saat itu brand Helwa sempat juga hidup kan pada saat itu ya. Tapi suaranya nggak terdengar. Kenapa guys? Karena pada saat itu kita semua tertipu oleh DRL. Kita semua tertipu dengan brand image-nya dia, framing-nya dia. Framing. Sebagai seorang dokter yang membela masyarakat. Iya. Begitu hebatnya. Iya. Ya, begitu hebatnya dia memframing itu semua. Oke. Terus di sini ada lagi yang mau ditanya nggak guys? Ada lagi yang mau ditanya nggak? Ari bilang di sini tidak ada yang namanya mengolok. Di sini membuka kebenaran. Betul. Ya, di sini nggak ada.
Kalau kamu mau membela, silakan beli produknya DRL. Silakan coba, ada nggak hasilnya, ya. Karena bahkan adiknya sendiri pun mengakui produknya itu adalah overpriced dan overclaim. Adiknya sendiri pun mengakui, ya. Jadi sudah ada cerita Atlantis, pernah ke Atlantis? Pernah yang ke Bali yang punyanya Atlas. Pernah Dok, pernah main Pernah. ke Bali. pernah Berarti pernah ketemu Bang Hotman juga? pernah Dok, Pernah ya, sering ketemu. sering. Oke. Kalau di Bali sering sama perempuan yang disebutin itu atau lain lagi? Lain lagi Dok, Lain lagi. iya lain lagi. Jadi rumah yang saya post itu rumah siapa? Ya itu simpenannya lah itu, simpanan dia itu. Jadi bukan istrinya ya, betul ya? Bukan. Jadi untuk istrinya nggak apa-apa, ya. Jadi apa yang Dokter sampaikan di konten yang Dokter sebelumnya itu adalah fakta, ya. Nggak ada. Dan istrinya pun jangan lagi membela, membackup, ya. Karena kebenaran itu nggak akan bisa, mau seperti apapun ditutup, itu pasti akan terbongkar. Kebusukan pasti akan tercium, ya. Jadi kita doakan untuk DRE bisa mengungkap juga kebenarannya, ya, karena harus terkuat. Masyarakat Indonesia ini harus kita buat cerdas, smart bersama-sama, bener ya? Betul Dok. Bagaimana sih karakter DRE sebenarnya yang Pak Afrizal lihat sampai yang Dokter itu kaget loh ya? Maksudnya kan Pak Afrizal sudah setia banget selama 2 tahun ya, kok tiba-tiba bisa melakukan hal seperti yang kemarin Pak Afrizal alami. Jadi karakternya sebenarnya di matanya Pak Afrizal itu seperti apa sih seorang DRL ini? Saya kenal DRL Dok sebelum dia jadi orang hebat, saya kenal. Dia ini Kalau sekarang Dokter melihatnya hebat dan tanda kutip ya. Iya. Saya bukan hebat ya, itu memang hebat tapi dalam menipu masyarakat Indonesia. Jadi bukan hebat dalam konotasi yang positif ya, enggak. ya ya kalau menurut saya orangnya ambisius Dok, menghalalkan apapun cara kayak itu. Kalau saya lihat, kalau katanya A ya harus A, kayak itu. Nggak bisa dibantah-bantah itu. Saya pernah dari Jakarta diutus pulang ke Palembang nih cuman untuk jemput simpanannya itu. Padahal sudah 3 bulan saya nggak ketemu istri saya. Nah, saya gedor-gedor itu rumah, saya gedor-gedor. Hampir ada 15 menit nggak dibuka-buka. Dia pernah ribut itu sama siapa? Ribut kalah, kayak berantem lah kayak itu ya kan. Saya disuruh terbang dari Jakarta ke Palembang suruh jemput itu si perempuan itu. Saya sudah gedor-gedor nggak dibuka-buka. Saya telepon, Dok, kayak mana ini? Matikan lampunya biar AC-nya dia kepanasan katanya. Sedangkan di depan rumah itu ada orang renovasi rumah. Saya kan lihatin orang Dok. Terus, Kira maling nggak? nah saya kan malu kan. Lebih dari 15 menit saya gedor-gedor. Jadi saya pulang, saya jumpain anak istri saya. Kebetulan nggak jauh dari tempat kosannya si perempuan pada saat itu. itu Pak Afrizal masih ada di Palembang keluarganya Pak Masih. Afrizal. Oke, belum balik ke Medan. Belum. Oke. Jadi saya jumpain lah ya. Saya rindu juga sama istri dan anak saya. Betul. Nah, kan? 3 bulan nggak ketemu. Iya. Sedangkan dia aja setiap hari harus ditemani perempuan. Nah itu. Jadi saya jumpain, saya dimaki-maki saya. Oh, dimaki-maki saya. Kamu itu apa? Kerja nggak kayak gitu? Saya dimaki-maki. Jadi kebesokannya setelah saya berhasil si perempuan ini pun mau diajak ke Jakarta. Besoknya saya dipanggil, saya disidang. Kamu itu sebenarnya mau kerja apa enggak? Kalau enggak mau kerja sudah berhenti aja. Berhentikan saya kata saya. Saat ini juga saya berhenti, saya bilang. Saya siap berhenti. Saya bilang kayak itu. Dia habis ketemu sama orang salah satu stasiun TV waktu itu. Dia mau acara apa itu. Nah, berhentikan saya saat ini juga saya bilang. Saya siap berhenti saya bilang. Ya kan masa saya mau jumpa istri saya sama anak saya pun nggak boleh Dok. Dengerin ya guys ya tuh. Jadi buat kalian yang masih muji-muji dia, dengerin betapa zolimnya DRL ini. Dan sekarang sudah saatnya terbuka semua. Ya, oke. Terus apalagi yang mungkin Pak Afrizal ingin masyarakat ketahui lah semuanya. Apalagi nih hal-hal cerita apa yang selama ini Bapak, yang jelas Dokter ingatin ya, Pak Afrizal ini saksi mata ya, bahwa tadi rambutnya DRL itu sebenarnya wig ya, rambutnya dia botak. Jadi apa yang dia jual itu semua produknya
hoax ya dokter bilangnya, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya dia sendiri. Oke. Terus yang relabeling ya, itu jelas saat ini kasusnya sudah masuk ke PMJ, sudah naik sidik, dan kemungkinan waktu dekat juga beliau akan jadi tersangka seperti itu ya. Terus apalagi mungkin untuk masyarakat Indonesia pesan-pesannya apa? Untuk masyarakat Indonesia, ya pesan-pesannya jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan framing yang dibentuk seindah mungkin, sebaik mungkin di mata masyarakat. Saya hampir 2 tahun ikut dokter itu, yang DRL itu, pinter membuat framing, Pandai memutarbalikan fakta, Iya. pandai memframing, seperti yang dokter makanya sempat sangat membenci yang namanya karput pada saat itu. Jadi dokter itu sempat kecewa dengan karput. Oke. Jadi pada saat itu kenapa kok karput kok tega ya? Oh, kasus yang pada saat itu diseret-seret. Ya, dia tadi ada yang. Jadi pada saat itu bagaimana ceritanya kasus yang dia itu diseret-seret oleh PMJ? Itu gimana ceritanya? Pada saat itu ada di situ. Coba diceritakan seperti apa. Jadi kan kesannya kan di sini PMJ itu yang melakukan tindakan kekerasan, diseret-seret seperti itu. Framingnya terbentuk kan seperti itu. Iya, Nah, Pak Afizal pada saat itu ada di situ. ada loh. Bagaimana kisah aslinya? Silakan. Yaitu sebelum terjadi itu dok, saya masih ingat kejadiannya entah hari Rabu atau Kamis di dalam mobil kan. Si Han ini yang punya apa, kita apa aja, kita retas aja kata dia. Oh, iya, berbicara seperti itu. Iya, bisa itu katanya. Katanya kan itu kan terhubung sama Facebook segala macam kan, bisa nanti kita apa di Facebook kita kasih Iya. tahu bahwasannya si daerah ini sekarang pakai apa akun yang ini, kayak itulah kan, gitu kan. Oke, jadi Saya sudah bilang. lokasi illegal akses ya, jadi masuk ke akun ini yang sudah menjadi stan seperti namanya dokter ini. Dua akunnya dokter sudah disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan, ya. Sebenarnya kalau dokter mau, dokter tidak akan dapat dengan mudah masuk ke akun itu, tapi karena dokter taat kepada hukum, oke, udah disita, ya udah dokter akan melakukan respon dengan cara yang lain, dengan mengundang teman-teman yang dari media nasional, ya, bahkan jauh lebih dahsyat efeknya nanti, ya. Terus silakan. Jadi saya dok ngasih saran, mohon maaf dok, saya bilang jangan dok, nanti tambah menjadi masalah. Saya bilang kan kayak gitu kan, karena di dalam mobil kan, mau pulang Oh, gitu kan. mobilnya di dalam mobil? Iya. Di mana? Mau jalan apa di sini? Mobil Palembang. Oh, Palembang. Iya. Oke, terus? Jangan dok, nanti tambah jadi masalah. Saya bilang kan, masalah satu belum selesai, nanti tambah masalah lagi. Udah nggak apa-apa itu kata dia kan. Berarti persetujuan berdua ini antara Ya Hans iya, dan DL, ya iya, itu. bukan atas Hans sendiri, enggak ya? Enggak. Oke. Jadi setelah itu kejadian berapa hari, saya masih di rumah kontrakan saya di sini kan. Oke. Nah, di situ saya di WA, ditelepon sama sopirnya. Oke. Sopirnya yang di sini kan. Kak, cepet datang ke rumah dokter katanya. Ada apa cepet? Memang saya sudah mau berangkat, tapi saya karena mungkin ada masalah itu disuruh cepet kan. Betul. Jadi saya cepet datang. Saya lihat di situ sudah banyak polisi Betul, rupanya. betul. Jadi saya dipisahkan sama polisi kan, saya ditanya, kamu siapa ya? Saya astrinya, saya bilang. Sudah, kamu di sini katanya, jangan ikut-ikut kata dia kan, kata polisi kan pada saat itu kan. Jadi karena daerah ini pada saat itu masih bos saya kerja, jadi polisi naik, saya pun ikut naik kan. Yang lucunya pada saat itu sudah mau ditangkap, bisa-bisanya disetting lagi, bisa disetting lagi biar mau masuk kamar, mau kencing dulu. Ya polisi mungkin sudah membaca gelagat dia, memang orang ini pintar memframing. Tuh, guys. Mau ditangkap polisi pun pintar dia. Udah biar di kamar, maksudnya mau dikunci di kamar kan. Nah itu biar apa, bisa mau ditangkap polisi pun briefing dulu. Nah jadi Kita nggak polisi briefing ya, juga ya? jadi masyarakat Indonesia harus cerdas. Aduh ya Allah, ada cerita keluarga. Iya betul dong. Saya ini yang saya bilang ini, saya lihat, saya dengar, dan saya berani bersumpah. Jadi bukan yang namanya dari PMJ ini menarik dia Enggak. Itu enggak ya, ceritanya Karena- enggak seperti itu. Iya karena dia ngeyel, memang ngeyel. Nah, kalau saya kemarin ditangkap polisi, saya kooperatif. Walaupun saya tidak merasa saya DPO, saya tidak pernah terima surat, saya tidak pernah ada panggilan, saya hadapi.
Saya nggak ngeyel kayak si DRL. Iya, betul. Nah, saya hadepin. Betul. Jadi semuanya itu serba diset untuk menjadi konten. Betul dong. Konten yang akan menimbulkan simpati masyarakat. Iya. Seperti itu. Oke? Jadi tapi sekarang sudah semakin cerdas sih masyarakat. Terus tahu nggak soal yang masalah ternak video-video itu? Nggak tahu saya dong. Nggak tahu ya. Nah kalau ini memang ada agensinya kan? Ya, kalau itu saya kurang tahu, tapi kalau dulu saya tahu waktu dia mau ikut Shopee World, Iya, Shopee World, nah itu disuruh pokoknya kalau nggak ya dimarahin, pokoknya harus dulu aja. Kayak misalnya kita sebutnya fake viewer, fake buyer, kayak gitu supaya tembus itu rekor itu tahu Ya. juga. Kalau yang itu yang tahu saya ya itulah dok, pokoknya karyawan yang waktu Shopee itu yang dia mau dapat award itu, nah itu harus itu. Iya. Nah, tapi nggak menang juga, nggak dapat nomor 1. Nah, Oke ya. Mungkin di sini ada tim wartawan yang ingin nanya sesuatu. Apa mungkin? Ada yang mau ditambahkan, mau tanya wartawan di sini? Ada? Nggak ada? Alasan dia mengoplos apa sih? Kalau alasan dia mengoplos body lotion herbal sebenarnya alasannya apa? kalau alasannya saya kurang tahu ya mbak. Tapi yang saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya, memang dia yang ngoplos. Ya saya niatnya apa saya tidak tahu. Yang saya tahu pada saat itu mau gelar perkara di Barreskrim. Nah, Jadi supaya mungkin kalau dugaan asumsi dokter kan memang ini dugaan ya, memang untuk mengalihkan berita saja supaya lebih menjelekkan nama brand hewan tersebut. Mungkin, Gitu. Mbak. Mungkin arahnya situ. Ya, oke. Pak Rizal sendiri di Dr. Char DRL sebagai apa Kak? Maksudnya jabatannya sebagai apa sampai dipercaya? Serba bisa katanya tadi dia bilangnya sebagai asisten sebagai apa? saya di situ pada saat itu saya kan pakai nemtek gitu ya, sebagai apa ya? Saya di situ ya sebagai pengawal pribadi, sebagai asisten pribadi saya di situ. Masih ada itu apanya itu? Nemtek saya yang kerja itu masih ada itu. Pokoknya ya kemana dia saya ikut. Yang kasus kemarin tahu nggak itu? Saya nggak kerja lagi dok. Oh, yang kasus kemarin sudah berhenti Ya, guys. yang di Kasus Padang kemarin saya, sudah berhenti. ya, yang di Padang ya kan dok. Tapi Iya, saya, Padang. ya tapi saya dengar kabarnya. Tapi saya nggak mau ikut lagi karena saya memang sudah nggak kerja ya kan dok. Iya. Saya biarkan. Jadi beda case ya. Pada saat itu kasus Padang beliaunya sudah resign, sudah berhenti. Itu yang kepercayaan DRL. Iya. Ya pada saat itu saya ya mbak, pokoknya kemana dia saya ikut. Pokoknya saya itu nggak masuk ke kamar tidur dia aja lah kayak gitu. Ya, tapi nanti kamar tidurnya sudah dia tidur sama apa ya saya juga yang pernah disuruh bersihin. Nah itu. Nah cobalah. Kalau misalnya memiliki hubungan dengan wanita lain itu berapa wanita yang Pak Rizal tahu? Kalau yang saya tahu aja 1, 2, 3, ada 4 orang. Yang saya sering saya lihat 4 wanita. Nah itu yang ya itu yang bisa kontinu, bisa berganti-gantian. Kalau Digauli terus. ya saya masalah digaulin atau tidak digaulin saya tidak tahu kan, itu kan di dalam kamar kan. Nah, yang pastinya ya kalau laki-laki sama perempuan di dalam kamar ngapain aja ya kan begitu kan. Nah, ini saya rasa pun istrinya pun sebenarnya saya udah tahu, tapi ya istrinya mungkin sudah nggak open lagi, mungkin udah mati rasa mungkin ya kan. Jadi ya seolah-olah nggak tahu. Saya terakhir berhenti riset, saya pernah ditelepon sama istrinya. Saya pernah ditelepon pak, ditelepon. Siapa ini kan? Tapi saya tahu sebenarnya itu nomor siapa, tapi nggak saya angkat. Kedua kali baru saya angkat. Ini siapa? Saya bilang dulu. Oh ini dokter ini katanya. Oh ada apa dok? Saya bilang. Hanya saya kan. Di mana kamu Rizal? Saya udah di Medan, saya bilang ini. Dia nanya pada saat itu, Rizal apa betul? Ini yang apa perempuan ini? Saya bilang dok, hati seorang istri itu lebih peka daripada seorang kacung, dari seorang pada seorang pesuruh. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang,
nanya lah ini ya, saya bilang lah bahwasan yang sering diupload itu memang benar dok. Itu yang sering dibawa sama suaminya, saya bilang gitu. Berarti bener dia bikin rumah segala itu bener ya? Ya betul loh, orang pakai rekening saya kok DP pertamanya 50 juta. Saya yang suruh nyari, Rizal kok cari dulu rumah di sekitar sini, dekat-dekat sini. Untuk wanita-wanita itu? Ya untuk adalah perempuan kesayangan dia lah Pak saat itu. Nah itu kalau marah berantem, wah bucinnya minta ampun. Itu. Pak Rizal kan Pak Rizal orang kepercayaannya ya, tapi bisa dibosin ke penjara, ada rasa kekecewaan atau sakit hati yang di dalam gitu nggak? Ya kalau kecewa ada. Saya kira setelah saya menandatangani surat pernyataan, nah saya disuruh ada surat. Nah ini mungkin agak bingung nih, jadi gini ceritanya guys. Jadi di tahun 2000 nanti kalau nggak salah jadi di tahun ini ya, Iya, dong. ya. Jadi tahun 2022 itu beliau resign ya, dan beliau itu memang chat ya bahwa meminta uang tutup mulut karena beliau itu tahu soal pengoplosan body lotion hewa tersebut. Ya betul. Betul ya dia? Betul. Jadi akhirnya karena ketakutan DRR, oke ya sudah dikasih lah guys. Tahu nggak jumlah uang tutup mulutnya berapa? Berapa? 2 juta. 2 juta doang guys. Cuma 2 juta uang tutup mulut. Oke. Jadi gimana Pak? Setelah dikasih 2 juta apa yang dia minta? Saya kan setelah dikasih 2 juta ya saya bilang oke dok, kalau memang ini yang dikasih berarti harga diri dokter itu lebih murah daripada uang. Saya bilang kayak gitu memang di WA. Saya WA kayak gitu dong memang. Udah terakhir saya bilang keluarkan hak-hak saya selama saya kerja, saya bilang. Uang gaji saya yang terakhir kan itu saya ingat pokoknya baru pulang dari Singapura itu saya berhenti kerja itu keluarkan hak saya karena belum keluarkan gaji saya kan, keluarkan hak cuti saya kayakelo saya Berarti bilang. harusnya haknya lebih dari 2 juta dong. Ya itu uang perasaan 2 juta itu uang tutup mulut itu dong. Oke. Nah, terakhir dikeluarkanlah hak saya, dikeluarkan sama orang HRD yang mengantarkan secara langsung tunai. Nah, Oh tunai ya, begitu. menyerahkan secara langsung tunai di sebuah masjid lah di dekat rumah kos saya waktu itu kan, rumah sewa saya kan. Nah, di situ. Nah, sekalian dibawakan surat perjanjian di atas materai bahwasannya kalau foto-foto ini menyebar kamu saya apa polisi. Nah, di situ saya sadar, saya kan sudah menandatangani di atas materai, saya meyakini bahwasanya saya tidak akan menyebarkan itu. Sampai saya ditangkap polisi kemarin, saya tidak pernah menyebarkan foto itu dok. Betul ya guys ya. Foto wanita lain? Yang foto-foto itu tidak satu pun tidak pernah saya sebar. Ya ke Nah, media. nah itu. Jadi kita kasih ke media bahwa memang Dopi mendapatkan bukti-bukti tersebut bukan dari Pak Afrizal. Nah, masyarakat dengar, masyarakat lihat, dia Bukan dari sendiri Pak Afrizal. dengan dokter, bukan saya. Betul. Jadi bukan dari Pak Afrizal, tapi dari pihak-pihak lain juga yang saat ini juga sudah tidak bekerja dengan DRR. Jadi Dopi memang melihat musuhnya DRR ini sebenarnya cukup banyak Pak Afrizal. Karena mungkin beliau terlalu dolim ya ke orang-orang. Sekarang saatnya untuk menuai semuanya. Oke, mungkin di sini ada ibu atau bapaknya Ariza mungkin di sini. Oh, saudara semua. Nggak apa-apa lah satu di itu. Boleh? Ini kayaknya mau nanya Ada sih yang Bu. mau nanya ya Pak, gimana kronologisnya ketika Pak Afrizal menyebutkan nama Dopi? Sorry Hidung. Agak geser ke sini, Pak. Pak Ariza mungkin biar ada. Iya, betul. Ya pada saat saya dipaksa untuk menyebutkan dokter Ke kamera aja bang. pada saat itu kan saya sedang menjadi kesakitan, saya sedang menjadi tahanan. Saat itu diintimidasi walaupun bukan secara fisik. Di situ ada pengacaranya, ada Cihan, ada pemeriksa polisian. Saya dibilang sudah kau apain aja ini kata dia. Kalau enggak istri pun bisa terseret, bisa jebloskan juga dalam penjara. Pada saat itu saya dibilang, ya pada saat itu saya sebagai pesakitan, sebagai tahanan, ya saya juga takut pada saat itu. Nah,
Makanya saya pada saat itu saya bilang sama si Han sebelum dibuat itu video menyebutkan nama Doktif, saya bilang nanti tambah menjadi masalah. Udah, kamu mau dibantu enggak? Kamu mau dibebasin enggak? Kalau kau buat ini nanti dibantu biar bebas. Itu. Maka terjadilah video tersebut. Video itu dibuat di ruangan kepolisian, di ruangan Pidum. Dengan leluasa mereka merekam. Iya, jadi di sini mereka melakukan hal-hal ini tanpa diketahui oleh Bapak Kapolres Pak Haryo. Ya, jadi pada saat beliau tahu itu, beliau sangat kecewa karena kisahnya yang diceritakan dengan Pak Haryo sangat berbeda. Jadi di sini beliau Doktif salut kepada Pak Haryo, Doktif apresiasi yang luar biasa. Beliau Pak Haryo ini melihat dengan detail seperti apa kasusnya. Akhirnya beliau cukup kecewa dengan DRL dan kecewa juga dengan oknum-oknum yang ada di Polres Palembang. Ya, ada apa sebenarnya? Jadi akhirnya dengan keputusan beliau menandatangani surat penundaan penahanan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan terima kasih ke Pak Kapolres Pak Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Aprizal mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Polisi Kombes Komisaris Besar Polisi Pak Haryo atas keadilan, kebaikan hatinya yang telah memberikan saya penangguhan penahanan. Terima kasih Bapak yang sudah berlaku adil kepada masyarakat kecil. Sekali lagi terima kasih Bapak Haryo. Jadi di sini Doktif salut luar biasa bahwa memang sebenarnya Pak Haryo ini adalah sosok aparat penegak hukum yang benar-benar anti intervensi. Bila tidak bisa disuap oleh siapapun termasuk DRL. Jadi jangan kira DRL itu bisa bilang gampang polisi mah dikasih uang semuanya selesai. Nggak bisa. Ya, Pak Haryo adalah polisi yang tegak lurus. Ya, jadi kita doain bareng-bareng untuk Pak Haryo juga dilindungi selalu, tetap berjalan ya di tracknya insya Allah, karena beliau cukup kecewa dan marah besar karena ada oknum-oknum di bawahnya yang melakukan tindakan seperti itu ke Pak Afrizal. Oke? Mungkin saudaranya Ibu mungkin bicara gimana sekarang Pak Afrizal ini kondisinya seperti ini. Iya, boleh cerita. Gimana? Terus tadi saya sempat lihat kayak berkata-kata gitu. Kenapa terharu bisa sampai hampir mau nangis? Kenapa? Pertama kali kami dapat kabar adik saya ditahan di Polres Palembang. Ngomong aja. Nggak bisa bayangin berbuat kesalahan apa ya. Apalagi setelah tahu yang menangkapnya DRL. Sesampai hari Minggu pagi kami ke sana lihat adik saya. Kondisinya sangat Masih apa? Kata saya Pak. masih trauma. Iya. Gak apa-apa sayang. Udah insya Allah udah. memang ada rasa ketakutan kami dengan dokter Pincat Lee karena dia tuh orangnya menghalalkan segala cara, sedangkan saya sendiri pernah kerja jadi di perusahaan dokter Pincat Lee, di perusahaan PMP hampir 1 tahun. Jadi saya pun sedikit banyak tahu karakter dokter Pincat Lee itu gimana orangnya. Kami merasa kami orang kecil. Mungkin kalau seandainya tidak ada dokter, entah bagaimana keadaan tadi saya sekarang ini. Dengan mendengar cerita dia, kejadian selama dia ditahan, apa yang dia terima. Terima kasih dokter detektif. Sama-sama. Bukan kita itu.
sebagai orang kecil gitu, adiknya diperlakukan di bangsa. sangat merasa terzolimi. Apalagi kamu tahu kan kesalahan adik saya itu apa, sedangkan kesalahan si Richard itu sendiri apa. Ini ibaratnya kan adiknya ini kan terkunci status hukum gitu, kayak masih kayak ngeganjel nggak sih di hati, Pasti ada rasa takut masih. Itulah kami meminta perlindungan, terutama pada penegak hukum untuk kasus adik saya selanjutnya ini bagaimana. Insya Allah Ibu, insya Allah. Kira-kira kayak kedatangan malaikat nggak sih? Banget. Pertama kali nonton live dokter, saya bilang ada yang tahu alamatnya Pak Aprizal. Saya langsung penjaga lambe, saya bilang saya saudaranya. Saya foto, jadi saya hubungi pertama kali jadi pempek, tisu. Saya foto, saya bilang ini nomor telepon istrinya dan ini nomor telepon saudaranya. Bang Riko cepat tanggap langsung bilang nanti saya sampaikan sama dokter. Kalau seandainya juga nggak direspon, kami juga nggak tahu gimana kelanjutannya. Mungkin adik saya ini sudah jadi bangkai mungkin di dalam sel itu karena uang dokter Richard tadi. Dan insya Allah. Terima kasih ke dokter. Terima kasih yang tak terhingga kami sekeluarga menganggap dokter detektif sebagai penyelamat, terutama buat adik kami. Dokter harus terima kasih yang Tenang. Masih ada rasa takut dong. Enggak, insya Allah enggak. Pak Haria insya Allah sudah akan mendekat semuanya. Pak Haria ini orang tidak tenang aja. Dia nggak bisa dibayar, nggak bisa disuap oleh uang begitu banyaknya DRL, anti suap, ya. Jadi dokter tahu dari awal dari resikonya dokter itu akunnya akan ditahan. Ya, dokter tahu dia akan menghentikan perjuangan dokter, membungkam mulutnya dokter dengan akun dokter yang sudah 3 juta lebih. Ya, karena dia takut dokter akan membongkar ini semua. Ya, tapi ingat mentalnya dokter itu bukan mental seperti kamu DRL, mengecut, ya, berani menggunakan tangan orang, mulut orang. Ya, di sini dokter tidak akan mundur. Ya, dokter itu ada di pihak masyarakat. Masyarakat lemah. Selama ini mungkin dokter duga, ya, yang melawan kamu adalah masyarakat yang nggak punya uang, tapi mereka hanya bisa menyuarakan kebenaran. Tapi mereka nggak punya apa-apa. Sekarang, pada saat dokter sudah bilang dokter akan melakukan genderang perang, akan menabung genderang perang, dan sejak itu dokter komit, ya, dokter akan berkata benar dan dokter juga punya uang. Ya, jadi nggak ada di sini yang namanya kamu merasa berkuasa atas segala sesuatunya. Bapak bisa mungkin mau langsung dokter ada tonton media itu mungkin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tadi kan kata coba mungkin langsung di depan dokter ucapkan terima kasih. Coba mungkin. Ya di sini dok, saya di depan masyarakat Indonesia, saya di sini mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas video yang telah dibuat oleh Sihan atas permintaannya DRL itu. Saya di sini mengucapkan dok maaf beribu-ribu kali maaf dok, dan saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dokter yang telah mau membantu saya dok. Mungkin ini kuasa Allah menurunkan dokter sebagai malaikat penyelamat. Sekali lagi saya makasih banyak dok. Sama-sama, sama-sama dokter juga. Dokter mungkin bagaimana melihat tadi tangisan sang kakak dari Ariza jatuh ke pipinya, tersentuhkah hati dokter? Tersakiti kan turut merasakan sakitnya keluarga ini sakit. Sangat, dan mungkin teman-teman juga nggak bisa melihat bagaimana saudara-saudara dari Pak Afzal yang lain ya di sini yang melihat
dokter nggak ngerti ini darah itu manusia, iblis atau apa, ya. Benar-benar nggak punya hati, mungkin karena terlalu banyak makan uang haram. Ya, dokter katakan terlalu banyak makan uang haram, uang hasil dari menipu masyarakat Indonesia, sehingga hatinya benar-benar mati. Ya, tapi dokter tidak akan lelah dan dokter mohon kalian ini adalah orang-orang yang terzolimi. Dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit pun. Amin, Dok. Ya. Amin, Dok. Jadi di sini dokter mohon dengan sangat kalian untuk selalu meletakkan nama dokter di setiap doa-doa kalian. Amin, Dok. Insya Allah, Dok. Karena jujur sebenarnya perjuangannya sangat berat, guys. Ya, perjuangannya dokter itu sampai detik ini itu cukup berat. Tapi dokter melihat, ya Allah, ini adalah amar ma'ruf nahi munkar ya dokter. Ya, dalam tidak diceritakan seperti apa perjuangannya, seperti apa fitnah yang sudah begitu dahsyatnya, sampai akhirnya pada saat akunnya dokter ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, itu dokter cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun, itu pun ikut disita. Dan handphone itu adalah handphone pemberian dari Willy Salim. Ya, dokter mohon maaf ke dia Willy Salim, saat ini handphone kamu ada di Polres Jakarta Selatan. Tidak terkait apapun dengan kasus ini pun handphone kamu ikut disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan oleh Pak Alpino. Dokter sebenarnya sangat kecewa dengan Bapak ya, karena handphone itu tidak terkait apapun. Tetapi pada saat itu dokter mendengar ada telepon dan bla bla blanya, dokter sempat mendengar ada instruksi di telepon tersebut, dan dokter nanti pun akan mungkin akan menindaklanjuti tentang ini. Jadi luar biasa guys, karena memang apa yang dikatakan dari Deddy Corbuzier, seorang DRL ini kebal hukum, ya, tapi dokter akan melawan itu, ya, nggak ada yang namanya kebal hukum, yang salah tak harus salah. Dokter juga berkata, Pak Haryo, apabila memang Pak Afrizal itu Pak Afrizal salah, silakan dihukum, tapi sesuai dengan kesalahannya, ya, jangan mengada-ngada, begitu. Dan begitu pun dengan dokter, handphonenya dokter yang nggak ada sangkut pautnya, ya, disita di jam 2 pagi, ya, tiba-tiba di paginya sekitar jam 7, jam 8, seorang DRL bisa menaruhkan status bila mendapatkan iPhone gratis. Dapat dari mana kamu DRL info tersebut? Info tersebut adalah info yang rahasia. Berarti kamu ada orang dalam Jakarta Selatan dugaannya dokter. Sampai seperti itu. Tapi dokter nggak akan menyerah guys, karena mereka ini loh penyemangat yang dokter, ya. Karena kalau dokter berdiri sendiri udah jatuh, tapi karena mereka orang-orang yang sudah disakiti, dizolimi oleh DRL, dizolimi oleh DRL. Jadi teman-teman juga yang ada telepon. Buat dokter tadi dalam keadaan seperti ini, mungkin kamu jangan, saya sekarang lagi berpuluh kali ada mau sampaikan pesan nggak buat dokter tadi, buat dari angkatan sampai harus mungkin berbuat sadar. Kalau dari saya cuma hanya mau menyampaikan, silakan kalau dia mau menyangkal kebenaran yang saya ungkap. Tapi di sini katanya dia sekarang sudah menjadi seorang muslim. Saya berani bersumpah demi Allah, saya siap bermuhabalah, bersumpah, bisa mencari laknat siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, berani nggak sekarang dia menerima bersumpah muhabalah? Nah,
mau melihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kalau memang buat kakaknya Kak Audra, mungkin buat pesan buat ke dokter Intakli biar nonton. Berhentilah menzolimi orang yang nggak punya, karena uang itu bukan segala-galanya. Kami mempunyai Allah yang berkuasa. Ya, jadi Allah itu maha kuasa, ya, maha segalanya. Kamu di atas saat ini bukan hal yang mustahil. Dalam waktu dekat kamu akan terpuruk seterpuruk-puruknya. Jadi masyarakat Indonesia, terutama mayoritas Muslim, ya kita bersatu padu. Ya, kita bersatu padu, blacklist semua produk dari DRL, ya, karena dia paling takut satu yang dia takutkan adalah miskin. Ya, jadi masih banyak penjual-penjual skincare yang amanah. Belilah dari owner-owner skincare yang amanah, yang tidak pernah mendolimi masyarakat kecil, tidak pernah menipu kalian. Nah, gitu, oke? Itu ada si David, adiknya juga tadi sempat ngirim nonton juga, mungkin beliaunya juga kemarin sempat dipanggil oleh pihak PNJ. Jadi guys, untuk adiknya juga sudah sempat dipanggil ke PNJ dan beliau pun mengakui bahwa memang DRL ini dugaannya sudah melakukan penipuan. Gitu. Ya. Oke, sudah cukup ya. Oke.